Action. Marilah kita memutuskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita. Amin. Tema kita pada minggu ini adalah persekutuan iman yang menyembah dan melayani. Kehidupan orang Kristen sebagai gereja tidak hanya menikmati kasih anugerah Allah, tetapi juga dipanggil untuk menghidupi komunitasnya sebagai pelaku firman dan pelayan Allah. Sukacita gereja sebagai milik Allah adalah sukacita yang harus diteruskan. Sukacita mengalami perbuatan belas kasih Allah, memampukan gereja untuk menyatakan kesediaan, melakukan tindakan nyata bagi sesama. Seperti yang Yesus telah kerjakan dan ajarkan pada murid-murid-Nya. Marilah kita menyanyikan kidung pujian KJ 249 bait 1 dan 3. Action. Amen.
hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita merefleksikan pengampunan dosa ini di dalam saat ini sejenak. Saudara terkasih, marilah kita memandang salib Tuhan. Kemudian bertanyalah kepada diri kita sendiri, seberapa bersyukurkah kita atas kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita melalui karya salib itu? Apakah kita sebagai komunitas orang percaya sungguh-sungguh menerima salib Kristus dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya? Apakah kita telah bersungguh-sungguh memanggil salib kita dan berjalan mengikuti Tuhan Yesus Kristus? Bukankah di dalam kehidupan sehari-hari kita masih sering mementingkan ego kita, menuruti hawa nafsu, memendam kebencian, memendam kemarahan, sombong, bersikap sewenang-wenang, apatis kepada orang lain, malas, dan menunjukkan sikap-sikap buruk lainnya? Tuhan menyelamatkan kita supaya kita hidup sebagai anak-anak Allah yang menyatakan kemuliaan-Nya. Marilah kita menyanyikan PKJ 37 bait 1 dan 2. Action.
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Demikianlah berita anugerah dari kita. Marilah kita menyanyikan KJ 466A bait 1 dan 2. Action. Marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman. Kiranya Tuhan berkati kami, agar kami bisa menerima firman dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan berkati, biarlah kehendak-Mu yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Matius 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8. Belas kasihan Yesus terhadap orang lain. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tunaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya,
dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah rumah tangga. Dan pada saat pagi hari ini saudara-saudara, kita semua dipanggil Tuhan untuk menerima firman-Nya melalui bacaan, khususnya bacaan Injil di dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal yang 10 ayat 8. Saudara-saudara, kita semua saat ini merasakan bahwa suasana itu menjemukan. Kenapa? Karena kita kelihatannya selalu saja ada di rumah. Tiap hari rasanya nggak berbeda antara hari libur sama hari masuk atau hari kerja. Ya, karena ini kondisi pandemi COVID-19 yang belum usai, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa memaklumi. Tapi saudara-saudara, kalau kita rasanya bosan, pengennya jeng-jeng, pengennya kita rekreasi, pagi hari ini rupa-rupanya Yesus mau mengajak kita semua berkeliling-keliling kota, Bapak Ibu Saudara, berkeliling-keliling desa. Perhatikan saudara-saudara, Tuhan Yesus akan mengajak kita semua melalui bacaan Matius 9 ayat yang ke-35 bahwa kita semua bersama Yesus berkeliling desa dan kota. Dan saudara-saudara, ketika kita diajak Tuhan Yesus pergi beribadah, memberitakan Injil kerajaan sorga, kita bersama-sama merasakan sukacita. Tapi saudara-saudara, jangan dulu kita hanya berdiam untuk menikmati jalan-jalan keliling-keliling kita, saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus saat ini mengajak kita untuk merasakan, menghayati apa yang sedang dirasakan dan direnungkan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Perhatikan ayat yang ke-36, bahwa ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Sekali lagi, ketika melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Nah, saudara-saudara, ada hal yang menarik. Ada sesuatu yang membuat kita semua bertanya-tanya. Mengapa ada belas kasihan yang muncul di dalam diri Kristus? Lalu saudara-saudara, mengapa ayat yang mulia ini disusun dan diletakkan oleh Matius sebelum
kisah Yesus memilih 12 muridnya sekaligus memberikan sebuah pengutusan kepada mereka. Ini menarik, saudara-saudara. Apa maksud Tuhan bagi kita semua? Pagi hari ini, saudara-saudara, perasaan belas kasihan, dalam bahasa Jawa dikatakan ternyuh banget. Gusti Yesus kagungan penggalih ingkang ternyuh sanget. Dalam bahasa Inggris dikatakan he was moved with compassion on them. Bagaimana saudara-saudara perasaan haru di sini dijelaskan. Karena saudara-saudara, tanpa perasaan ini sebenarnya pengalaman Tuhan Yesus hanya sekedar jeng-jeng biasa, keliling-keliling kota, keliling-keliling desa biasa saja, seperti hanya piknik atau wisata semata, saudara-saudara. Tanpa perasaan itu, saudara-saudara, khotbah-khotbah Tuhan Yesus saya rasa hanya sekedar teori belaka, hanya ngomong doang. Nah, maka ini menarik sekali. Ada perasaan yang begitu mulia yang muncul di dalam hati Yesus ketika melihat mereka, melihat orang banyak itu, saudara-saudara. Nah, bisa dipastikan ketika ada perasaan yang muncul semacam ini, sebenarnya pasti ada konteks tertentu, ada kondisi tertentu di dalam diri Yesus. Di tengah-tengah mereka ada hubungan apa, saudara-saudara, di dalam diri Tuhan Yesus dengan mereka? Ada penghayatan apa di dalam diri Tuhan Yesus terhadap mereka? Nah, ini menarik, saudara-saudara. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami perasaan yang begitu mulia ini, Kristus membawa kita semua ke dua alam sekaligus. Wah, menarik kan? Dua alam sekaligus ini alam apa? Tapi yang jelas bukan alam gaib, saudara-saudara ya. Ini alam di mana dunia kerja pada waktu itu orang-orang Israel tentang alam dunia peternakan dan alam dunia pertanian. Dengan memahami komunitas di dalam kerja dunia peternakan dan pertanian, saudara-saudara, pada masa itu kita bisa memahami bagaimana perasaan Kristus itu muncul. Ada belas kasihan. Seperti apa sebenarnya perasaan itu? Nah, saudara-saudara, kita lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus berkata bahwa mereka semua adalah orang-orang yang tidak memiliki gembala. Mereka seolah-olah terlantar. Dan ini mau menunjukkan bahwa antara gembala dengan domba itu tidak connect, saudara-saudara. Antara domba dengan gembala ternyata tidak ada hubungan yang baik. Maka sangat kasihan sekali mereka itu. Padahal sebenarnya ketika ada domba dan gembala harus memiliki satu ikatan yang begitu kuat. Apabila domba tersesat, saudara-saudara, ia semakin tak berdaya, bingung, bahkan terancam sekali, terancam bahaya. Lalu susah sebenarnya mereka mencari jalan pulang. Nah, ini perlu gembala, saudara-saudara. Gembala yang menuntunnya kembali untuk pulang. Tetapi apakah mereka memiliki gembala yang siap mengantarkan pulang? Oh, justru, saudara-saudara, sebaliknya. Yesus memandang guru-guru orang Yahudi pada waktu itu adalah guru-guru palsu. Mereka bukan gembala. Seringkali malah menyesatkan, saudara-saudara.
menyesatkan dombanya. Dan ini memprihatinkan sekali, ini menyedihkan sekali ketika tidak ada pelayan Tuhan yang dapat menuntunnya kembali ke jalan yang benar. Maka begitu banyak orang yang sungguh-sungguh diberikan belas kasihan oleh Kristus. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, ketika ada pelayan yang diharapkan untuk merawat mereka, biarlah pelayan yang memiliki belas kasihan itu, saudara-saudara, pelayan yang sungguh-sungguh memiliki hubungan yang begitu erat, seperti hubungan gembala dengan dombanya. Bahkan kalau kita melihat konteks orang Jawa atau mungkin di sekitar kita, saudara-saudara, pernah orang yang memiliki hewan piaraan, dia mencari-cari hewan piaraannya ketika tidak dilihatnya menjelang sore hari hingga petang hari, kebingungan. Pitikku ki nyangen di to bune? Pitikku ki nyangen di kok yamene ora mulih? Ayamku di mana kok ndak pulang-pulang? Di mana toh? Kadang istrinya kemudian menjawab, Pak, lah wong anake dhewe ora mulih tekan yamene wae ora mbok goleki. Anak kita sendiri yang pulang, sampai sekarang belum pulang, itu aja tidak ditanya-tanya. Lah kok malah ayam ditanya-tanya. Lah ini saudara-saudara, bisa kita lihat bagaimana hubungan seorang yang memiliki ayam, ya, yang dia sangat-sangat ingin memperhatikan ayam piaraannya. Ini hubungannya sangat kuat, saudara-saudara. Nah, jadi ini sederhana sekali, bahwa sebenarnya ketika ada rasa belas kasihan yang muncul di dalam diri hati Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus memiliki hubungan yang begitu erat, begitu kuat dengan domba-dombanya. Demikianlah saudara, satu alam dunia peternakan yang dibawa oleh Kristus untuk menjelaskan perasaannya. Lalu kemudian yang kedua adalah dunia pertanian, saudara-saudara, di mana Tuhan Yesus menyampaikan di dalam ayat yang ke-37 tentang tuaian. Tuaian ini banyak tetapi pekerja sedikit. Nah, sebenarnya mau memberitakan sebuah pengertian tentang hubungan antara si pemilik tanaman dan tanaman itu. Bagaimana tuan yang memiliki tuaian itu, saudara-saudara, dengan tuaian itu sendiri. Coba kalau seorang petani melihat sawahnya gagal total, rusak, dihancurkan oleh hama, oh pasti petani ini akan menangis sedih, sesedih-sedihnya, saudara-saudara. Mengapa demikian? Ya, ini karena sudah terbangun bagaimana hubungan emosionalnya antara sawah yang digarap dengan mereka sebagai petani yang memilikinya. Saya, saudara-saudara, kebetulan penelitian disertasi saya di Samin Padi Sukolilo, dan kebetulan saudara-saudara, mereka hidup dengan pertanian, mereka adalah masyarakat agraris. Lalu kemudian saya pernah bertanya, bagaimana hubungan petani dengan sawahnya. Dos pundi mbah menami mawas antawisipun para tani menika kalian Saben wonten ing lemah garapan. Bagaimana hubungan antara tani dengan sawah, dengan
tanaman-tanaman padi di sana? Jawabannya Bapak Ibu Saudara sangat mencengangkan. Jawabannya apa? Jawabannya begini, Mas, lah nek sing jenenge sawah karo petani wis ora iso dipedhot, nggak bisa diputus. Dia bilang, saudara-saudara, hubungannya sangat erat sekali. Dia katakan bahwa sawah itu ibarat istri dan petani ini ibarat suami. Jadi antara petani dengan sawahnya ini adalah hubungan suami istri. Luar biasa, saudara-saudara. Bagaimana suami itu merawat istri dan istri merawat suami. Demikianlah saudara-saudara, bahwa di dalam dunia pertanian orang Yahudi pun sebenarnya memiliki satu wacana yang mirip, mungkin bahkan sama. Sehingga saudara-saudara, istilah tuaian yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ini membuka hati kita untuk melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang saat ini belum terlayani. Mereka ini adalah objek sasaran pelayanan kita. Dan bila mana mereka tidak memiliki tuan, mereka tidak memiliki pelayan, maka pasti tumbuh di dalam hati kita seperti hati Kristus, yaitu tumbuh belas kasihan kepada mereka. Disinilah saudara-saudara, belas kasihan ini menjadi kunci utama yang menunjukkan sebagai pribadi yang mulia sebelum melakukan sebuah pelayanan yang mulia pula. Inilah saudara-saudara bensin, inilah saudara-saudara motivasi utama ketika mendorong para pelayan untuk melakukan sebuah aksi. Hati mereka yang harus dipenuhi belas kasihan kepada mereka yang saat ini tidak memiliki pelayan, tidak memiliki gembala, mereka yang saat ini terasing, mereka yang saat ini terlantar, saudara-saudara. Persis seperti fakta sosial di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara. Kita juga banyak melihat bagaimana mereka, saudara-saudara kita, sesama kita yang sedang terdampak COVID-19 ini. Kalau kita mendengarkan beberapa hari yang lalu, mungkin 2 juta orang Indonesia yang kena PHK. Tapi ternyata saudara-saudara, informasi yang terbaru dari CNN, ternyata yang kena dampak di PHK itu sampai 15 juta lebih orang di Indonesia. Bukankah ini sesuatu yang sangat mencengangkan bagi kita? Mereka yang saat ini kebingungan, tidak mempunyai lagi pekerjaan, tidak mempunyai lagi penghasilan. Mereka saat ini kebingungan. Bahkan ada yang kelaparan, mereka yang kehilangan kos-kosan, mereka yang kehilangan rumah kontrakan karena tidak bisa lagi untuk membayarnya. Ini fakta sosial yang saat ini ada di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Disinilah kita dipanggil Tuhan Yesus Kristus untuk memiliki rasa belas kasihan bagi mereka pula. Saatnya saudara-saudara, kita mau bersekutu, kita bersama-sama untuk bergandeng tangan, bersatu hati untuk melihat mereka yang saat ini sungguh terlantar, mereka yang tidak terlayani. Inilah tuean-tuean yang akan kita dekati dan akan kita layani. Biarlah Tuhan menyelamatkan mereka melalui tangan-tangan gereja. Saatnya saudara-saudara, kita memiliki rasa belas kasihan
yang telah dimiliki oleh Kristus pula. Mari kita menyapa mereka dengan kasih, dengan cinta. Adakah belas kasihan di antara kita bagi mereka, saudara-saudara? Tuhan akan menumbuhkan dan selamat melayani dan menjangkau mereka yang saat ini menunggu uluran tangan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita naikkan doa sapa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami seluruh umat-Mu yang berada di GKJ Karangasem ini senantiasa mengucap syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena Tuhan telah menyertai dan memberkati di sepanjang jalan hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari sampai dengan saat ini. Terlebih Tuhan juga telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami pada saat ini untuk menerima firman-Mu. Kiranya boleh menjadikan iman kami semakin kuat dan semakin kokoh, serta semakin dimampukan untuk menjadi pelayan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan segala pergumulan kami, baik pergumulan di dalam hidup dan kehidupan kami masing-masing para jemaat-Mu, maupun pergumulan dan permasalahan yang ada pada gereja kami. Kami mohon Tuhan berkenan menolong kami sebagai jemaat maupun gereja, sehingga permasalahan dan pergumulan yang kami hadapi, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi kami semuanya. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing, dan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan berkenan segera memberikan kesembuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk memohonkan berkat bagi saudara kami yang mengalami permasalahan hidup. Kiranya Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik baginya. Bagi saudara kami yang sedang mencari jodoh, kiranya Tuhan berikan jodoh yang sepadan. Bagi saudara kami yang sedang mengalami lemah imannya, kiranya Tuhan berkenan menguatkan imannya. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga mohonkan berkat bagi seluruh warga jemaat-Mu di GKJ Karangasem ini. Kiranya senantiasa Tuhan sertai, Tuhan berkati, dan Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dan pencobaan, serta Tuhan mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk pemerintah negara bangsa kami, Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, para Menteri, DPR, sampai dengan para pemimpin kami yang paling bawah, yaitu pengurus RW maupun RT, sehingga negara kami dapat menjadi negara yang maju dan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera serta aman dan nyaman. Inilah doa dan ucap syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan.
kita di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kembali kami menghadap dan berduduk di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menghadurkan persembahan kepada-Mu, baik persembahan mingguan, bulanan, perpuluhan, persembahan istimewa maupun persembahan lainnya. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya sehingga dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga memohon berkat bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kemampuan dan kebijaksanaan sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan apabila di dalam kami mempersembahkan keserip dosa serta kesalahan kami mohon ampun. Dan kami akan melanjutkan dengan doa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita menyanyikan KJ 426 bait pertama dan ketiga. Kita harus membawa perintah. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengangkatkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 432 bait yang kedua. Jika pada